Meski tidak berbenturan, Xing Yan bisa dengan jelas merasakan betapa tajamnya pedang lawannya. Sisiknya mulai bergetar sedikit. Serangan sebesar itu tidak boleh dilawan secara langsung. Dia mengangkat tubuhnya dengan susah payah dan cincin jiwa keduanya mulai bersinar. Sepasang sayap naga melebar di belakang punggungnya. Mereka memukul sekali dan membawanya terbang ke udara. Pada saat yang sama, cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Sisik di tubuhnya segera mulai mengeluarkan cahaya yang membakar sepanas api. Xing Yan menggunakan tubuhnya dalam serangan ini, Draconic Meteor miliknya, serangan yang sangat kuat dan keterampilan jiwa tipe kontrol. Kekuatan ofensif Draconic Meteor sangat kuat. Saat dia mengaktifkannya, pertahanannya juga 3 kali lipat. Saat serangan menghantam tanah, itu akan menyebabkan serangkaian ledakan berantai yang kuat. Dengan kultivasinya saat ini, serangan itu memiliki jangkauan 30 meter. Saat sayap naganya mengepak, naga merah melepaskan meteor drakonik sekali lagi. Ini adalah gerakan khasnya. Dengan dingin, Wu Yifan tidak berhenti sambil terus mengarahkan pedangnya ke udara. Kakinya menyentuh tanah, dan sepasang sayap logam terbuka di belakang punggungnya. Cahaya bersinar ke segala arah, dan dia meninggalkan tanah. Saat dia bangkit, dia berbelok 90 derajat. Lampu hijau menyinari pedang hijaunya, dan cincin jiwa kelimanya mulai berkedip. Suara dengungan kecil tapi terdengar. Ukuran pedang hijau besar itu menjadi 2 kali lipat, sekarang panjangnya sekitar 4 meter, saat cahaya pedang yang menyilaukan mata bersinar. Jiwa bela diri Wu Yifan adalah pedang Grand Steel. Dia adalah kaisar jiwa tipe penyerangan peringkat 63. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya, Divine Grand Steel Sword. Itu adalah alat keterampilan jiwa bela diri langka yang meningkatkan kekuatan jiwa bela diri itu sendiri, seperti keterampilan jiwa dari jiwa bela diri binatang. Pedang Grand Steel yang diperluas menggandakan kemampuan bertarung Wu Yifan. Xing Yan, yang menggunakan Draconic Meteor, langsung merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berani menabrak Divine Grand Steel Sword yang ilahi. Namun, dia sudah melepaskan keterampilan jiwanya. Sudah terlambat untuk mengubah arah. Dalam hal pengendalian jiwa bela diri, tidak semua orang bisa dibandingkan dengan orang-orang aneh dari Akademi Shrek. Namun, Xing Yan punya rencananya sendiri. Dia terus menggunakan Draconic Meteor, tapi dia tidak menyerang lawannya secara langsung dengan itu. Sebaliknya, dia melepaskannya ke bawah, menggunakan kecepatan ledakan meteor drakonik dan pertahanannya yang luar biasa saat dia mencoba menghindari dikunci oleh pedang Divine Grand Steel. Di udara, Xing Yan berhenti menggunakan Draconic Meteor. Lampu merah memudar, dan dia turun ke tanah. Pedang Divine Grand Steel, yang sudah berada di udara, tidak menyerah begitu saja. Ia berbalik dan terus mengejar Xing Yan. Apa menurutmu aku takut padamu? Setelah serangkaian penghinaan taktis ini, Xing Yan merasa malu dan bingung. Dia berbalik dan meraung dengan megah. Sisik-sisik di tubuhnya berdiri tegak, membuatnya tampak seperti landak besar. Cahaya di sekitar cincin jiwa keenam di tubuhnya mulai bersinar lebih terang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan menggunakan keterampilan jiwanya yang paling kuat untuk melawan pedang baja hijau ilahi lawannya, kelicikan melintas di mata Xing Yan. Dia menyentuh punggungnya dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, sebuah meriam jiwa sepanjang 2 meter dan lebar 30 cm muncul. Mulut meriam menghadap pedang baja hijau ilahi, dan bola-bola cahaya merah yang menakutkan meledak keluar darinya. Dengan setiap ledakan, cincin jiwa keenam di tubuh Xing Yan meredup. Ini adalah betapa kuatnya kekuatan jiwanya terkuras. Tidak ada cara untuk mengubah pedang Divine Grand Steel saat ini. Ia menukik ke arahnya dengan kekuatan penuh, masih bersinar dengan lampu hijau yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, ia menabrak bola lampu merah. Seperti yang Bei Bei katakan, hanya ketika seorang master jiwa menggunakan alat jiwa dia dapat memaksimalkan kekuatan alat jiwa. Ledakan. Di udara, ledakan yang memekakkan telinga terdengar. 2 jenis cahaya, hijau dan merah, digabungkan di udara untuk membentuk bola cahaya 2 warna yang besar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai terbang ke segala arah, dan penghalang pelindung di sekitar panggung bersinar dengan intens. Ekspresi kemenangan terlihat di mulut Xing Yan. Tidak ada yang tahu kekuatan meriam ini lebih baik dari dia. Ini adalah meriam jiwa kelas 6 yang paling berat dan menguras tenaga. Setiap serangannya sangatlah kuat.
Namanya adalah Gigant Bursting Cannon, dan menyaingi Gigant Lightning Cannon. Dalam hal kontrol, Gigant Bursting Cannon tidak sekuat Gigant Lightning Cannon, tetapi dalam hal kekuatan ledakan yang murni, ia lebih unggul. Kelemahan terbesar Xingyan adalah pertempuran jarak dekat. Namun, sulit baginya untuk menyerang lawannya dari jauh juga. Meriam meledak raksasa dibuat hanya untuknya. Xingyan percaya bahwa begitu meriam mencapai sasarannya, bahkan jika Wu Yifan tetap tak terkalahkan, dia masih akan terluka parah. Pada saat itu, dia bersiap mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di bawah arena, Ji Juan, sang fanatik pedang, tiba-tiba berkata, Sekte Naga Langit telah kalah. Dia tidak mengontrol suaranya. Banyaknya pengganti Sekte Naga Langit yang berada di zona istirahat menatap tajam ke arah Sekte Tang. Namun, saat ini, situasi di arena berubah. Sinar cahaya hijau sederhana turun dari langit. Warnanya hijau zamrud, jernih, dan berkilau dengan kuat. Itu jatuh selembut bulu. Sesaat kemudian, sisik naga di tubuh Xingyan berubah menjadi hijau. Tepat ketika dia ingin melepaskan jiwa bela dirinya, cincin jiwa di sekujur tubuhnya terbelah, seolah-olah telah dibelah oleh pedang, dan sisiknya beterbangan kemana-mana. Xingyan terlempar karena tebasan yang mengerikan itu. Luka besar membentang dari dahi sampai ke perutnya. Seandainya wasit, Unbreakable Do Ulwo, tidak melakukan intervensi, Xingyan akan dikeluarkan isi perutnya. Apakah dia lemah? Tentu saja tidak. Namun, dia ceroboh. Dengan meriam di tangannya, dia membuat kesalahan dengan meremehkan lawannya. Noda lampu hijau terlalu kecil. Itu seperti sisa bentrokan mereka. Ketika dia akhirnya bereaksi, sudah terlambat untuk memblokirnya. Lampu hijau mendarat di tanah, dan Wu Yifan muncul dari sana. Wajahnya pucat, dan panjang pedang di tangannya telah berkurang menjadi hanya 1 meter. Cahaya hijau beriak di atasnya seperti gelombang di air. Ini adalah keterampilan jiwa ke-6 dari pedang Grand Steel, Shedding. Jurus membunuh Wu Yifan yang paling kuat adalah menggunakan keterampilan jiwa ke-6-nya tepat ketika dia menggunakan keterampilan jiwa ke-5-nya, pedang Grand Steel ilahi. Dari Divine Grand Steel Sword, dia bisa mengekstraksi bentuk pedang yang sebenarnya dan melepaskan kekuatan penghancurnya. Bahkan jika Xingyan berhati-hati, tidak mungkin dia bisa memblokir gerakan itu selama bentrokan mereka. Satu-satunya cara dia bisa memperoleh kemenangan adalah dengan terbang sejauh yang dia bisa setelah membombardir Wu Yifan. Perkiraan Xingyan tidak salah. Ketika meriamnya mengenai Divine Grand Steel Sword, Wu Yifan mampu melarikan diri dengan Shedding. Namun, dia tidak bisa menghindari cedera. Jika dia tidak punya cukup waktu untuk menyerang setelahnya, dia akan menggunakan lebih banyak kekuatan jiwa. Jika dia menggunakan kedua keterampilan yang kuat dan masih belum menang, dia mungkin kalah dalam pertandingan. Xingyan kalah di babak ini bukan karena taktiknya, tapi karena pola pikirnya. Faktanya, sejak awal turnamen, mereka telah meremehkan Sekte Proud Sword. Meskipun mereka mungkin tim kedua dari babak grup kecil, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Di mata mereka, satu-satunya lawan mereka di turnamen ini adalah Gereja Roh Kudus, sekte lain tidak berarti apa-apa bagi mereka. Xingyan kalah karena mentalitasnya. Xingyan terjatuh ke arena. Sementara Unbreakable Do Ulwo telah memblokir sebagian besar pedang Qi, beberapa di antaranya masih masuk ke tubuhnya, dan dia terluka parah. Darah mengalir dari lukanya, dan lampu hijau menyala. Sekte Proud Sword menang. Saat penghalang pelindung terbuka, sesosok tubuh tinggi melompat ke arena dengan kecepatan kilat. Dengan cepat, dia tiba di samping Xingyan dan mengangkatnya. Dia dengan cepat menyegel meridiannya, dan kemudian menyuntikkan kekuatan jiwa biru ke dalam tubuhnya untuk membantu melawan pedang Qi yang kuat dan mengganggu. Wu Yifan yang wajahnya pucat tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Ini bukanlah kemenangan yang mudah, dan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak menyangka akan ada meriam jiwa. Setelah beberapa saat, pemuda baru dari Sekte Naga Langit membawa Xingyan keluar arena, sebelum kembali ke panggung. Kali ini, Wu Yifan dapat dengan jelas melihat bahwa pemuda ini tingginya 2 meter. Dia hampir bisa masuk ke dalam tubuh seperti gunung lawannya. Rambut pemuda itu juga pendek dan seperti jarum, tetapi warnanya biru tua. Kemejanya tidak berlengan, dan lengannya yang merotot tampak seperti dipahat dari batu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan.
apakah kamu kapten dari sekte Proud Sword? Pemuda jangkung itu bertanya sambil berjalan ke tengah arena. Ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Ya, jawab Wu Yifan. Meski memenangkan babak pertama, Wu Yifan tidak senang. Dia adalah anggota paling kuat dari sekte Proud Sword. Meskipun sektenya tidak biasa, rekan-rekan anggota timnya semuanya berada di peringkat antara peringkat 55 dan 59. Dia adalah satu-satunya kaisar jiwa. Mereka telah mengamati sekte naga langit. Di masa lalu, Xing Yan menduduki posisi dominan di tim itu, dan pemuda di hadapannya belum muncul. Namun, saat ini Wu Yifan dapat merasakan dengan jelas bahwa pemuda ini lebih kuat dari Xing Yan. Meskipun Xing Yan terluka, dan dia mungkin tidak bisa bertarung di ronde berikutnya, seberapa besar kekuatan yang disembunyikan oleh Sekte Naga Langit? Sangat bagus. Pemuda dari Sekte Naga Langit tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan ke tengah arena dan menunjukkan kepada juri bahwa dia akan menjadi pesaing kedua dari Sekte Naga Langit. Di zona istirahat, kakak, kenapa aku merasakan aura yang mirip denganmu dari pesaing Sekte Naga Langit? Huo Yuhao bertanya pada Bei Bei dengan suara rendah. Bei Bei mengangguk sedikit dan berkata, aku juga bisa merasakannya. Aku khawatir jiwa bela dirinya mirip dengan milikku, Sekte Naga Langit, Yu Tianlong. Sekte Pedang Bangga, Wu Yifan, mulai, dengan satu perintah dari Unbreakable Do Uluo, babak eliminasi kedua antara Sekte Proud-Sword dan Sekte Naga Langit dimulai. Yu Tianlong tidak bertarung seperti Wang Qr, seperti yang dilakukan Xing Yan. Sebaliknya, dia mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju lawannya. Dia tidak bergerak cepat, langkahnya hanya sedikit lebih cepat dari orang biasa. Namun, Wu Yifan yang menghadapnya merasa seperti sedang menatap gunung yang semakin besar setiap langkahnya. Sensasi yang menyesakkan. Dalam pertempuran sebelumnya, hampir setengah dari kekuatan jiwanya telah terkuras. Serangan dari meriam jiwa khususnya telah membuatnya merasa sedikit terkejut. Menghadapi tekanan ini, Wu Yifan tidak terburu-buru menyerang. Pengalaman bertarungnya yang luas membantu menenangkan teror di hatinya. Dia menguasai dan mengaktifkan kekuatan jiwanya. Karena lawannya tidak terburu-buru, dia juga tidak berencana untuk terburu-buru. Jiwa bela dirinya, pedang Grand Steel, terwujud di depannya. Dengan cepat ia mendapatkan kembali bentuk awalnya. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menyusut. Yu Tianlong mengangkat tangan kanannya, dan busur listrik biru mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Sisik ungu kebiruan muncul, dan tubuhnya membesar seiring dia maju. Dengan setiap langkah, tubuhnya akan mengembang. Ketika dia mencapai tengah arena, tingginya sudah 2,5 meter, dan lebar bahunya 1,5 meter. Sisik yang menakutkan namun megah di lengannya sangat tebal, dan busur listrik berwarna ungu kebiruan berderak di sekelilingnya. Dia seperti monster berbentuk manusia sekarang, dan bahkan matanya telah berubah menjadi ungu kebiruan. Naga tiran petir biru? Huo Yuhao bertanya sambil menoleh untuk melihat Bei Bei. Bei Bei mengamati Yu Tianlong dengan cermat di panggung arena, dan menjawab, benar, ini adalah naga kejam petir biru. Terlebih lagi, ini adalah naga kejam petir biru yang berdarah murni. Apakah ini berbeda dengan milikmu, kakak? Bei Bei mengangguk dan berkata, meskipun milikku juga merupakan keturunan dari naga kejam petir biru, ia telah mengalami mutasi. Mereka yang merupakan keturunan dari nenek moyang Yu Xiaogang telah berevolusi menjadi naga suci emas. Sebagian besar darah naga kejam petir biru adalah hilang. Oleh karena itu, kita tidak memiliki jiwa bela diri Blue Lightning Tiran Dragon yang sebenarnya. Mereka yang memiliki darah Blue Lightning Tiran Dragon yang murni seharusnya seperti dia, sangat eksplosif dan destruktif. Bagaimana jika dibandingkan dengan naga suci emas? Huo Yuhao bertanya. Kita baru akan mengetahuinya setelah kita bertarung, jawab Bei Bei sambil tersenyum. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao sampai pada kesimpulannya sendiri. Jika penilaian Bei Bei seperti itu hanya berarti satu hal. Yu Tianlong hampir sekuat kakak laki-lakinya. Sekte Naga Langit memang sangat kuat. Saat Yu Tianlong menghentikan langkahnya, butiran keringat mulai terbentuk di dahi Wu Yifan. Dia bukan seorang fanatik pedang seperti Ji Juan. Di dalam hatinya, dia juga memiliki emosi manusia normal. Jika itu adalah Ji Juan, bahkan jika lawannya sekuat judul Do Luo, dia akan tetap bergerak maju untuk menyerang. Hal ini terjadi bukan karena perbedaan kekuasaan, namun karena kemauan.
Ini juga mengapa Ji Juan dapat menemukan pencerahan dari niat dan domain pedangnya sendiri hanya pada usia 20 tahun. Saat ini, Ji Juan, yang memperhatikan Wu Yifan dengan penuh semangat, menutup matanya. Ini karena dia terlalu menyukai pedang, dan karenanya pemahamannya tentang pedang melampaui orang normal. Dari niat pedang yang dilancarkan Wu Yifan, Juan tahu bahwa keinginan Yifan untuk bertempur tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Pendekar pedang ini tidak lagi menarik minatnya. Menghadapi tubuh lawannya yang seperti gunung, tekanan psikologis yang dapat diterima Wu Yifan mencapai batasnya. Dia meraung dan melompat dari tanah. Menggabungkan pedang dan tubuhnya menjadi satu, dia menyerang Yu Tianlong. Niat pedang yang kuat bisa dirasakan sekali lagi, tapi itu masih lebih lemah dari sebelumnya. Dia ditekan oleh aura lawannya. Yu Tianlong tidak mendekat. Sebaliknya, dia berhenti dan mengontraksikan otot-otot di lengannya. Cakar naga birunya mengepal, dan listrik di sekitar tubuhnya mulai berkurang. Cahaya pedang yang kuat keluar dari pedang hijau dan muncul di hadapan Yu Tianlong. Listrik, yang pada beberapa saat yang lalu, kini mulai mengalir keluar dari setiap bagian tubuh Yu Tianlong. Seketika, itu membentuk bola petir saat itu menghancurkan pedangnya. Saat Wu Yifan ditekan, dia masih menjadi kapten dari sekte Proud Sword. Dia tidak kekurangan pengalaman bertarung. Dia memahami dengan jelas bahwa peluangnya untuk menang melawan orang ini tidak tinggi. Satu-satunya kesempatan yang dia miliki adalah menggunakan kekuatan eksplosifnya. Oleh karena itu, dia tidak berniat menghemat energi saat dia melancarkan serangan kuatnya dengan segera. Lampu hijau mulai meluas, dan cincin jiwa kelimanya mulai bersinar. Ini adalah pedang baja hijau ilahi yang kuat lagi. Pedang hijau besar bertepi pedang tajam saat dia menusukkannya ke dada Yu Tianlong. Pedang besar, yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, membantu Wu Yifan mendapatkan kembali sedikit keuntungan. Yu Tianlong berdiri di sana, tidak bergerak. Di matanya, ada ekspresi kegembiraan. Dia mengangkat sepasang cakar naga dan membuat gerakan berpelukan di hadapannya. Seketika, sejumlah besar listrik melonjak. Di antara kedua tangannya, bola petir besar terbentuk. Pada titik ini, Huo Yuhao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dalam hal kendali atas guntur, Yu Tianlong bahkan melampaui kakak laki-lakinya. Dia memang memiliki naga kejam petir biru berdarah murni. Ketika dia menyadari bahwa lawannya tidak mengelak, hati Wu Yifan melonjak kegirangan. Dia terkekeh dingin pada dirinya sendiri sambil berpikir, meskipun sekte Proud Sword tidak bagus dalam banyak aspek lainnya, kami berspesialisasi dalam menusuk dan mengatasi baju besi tebal. Dalam serangan tatap muka, biarpun kamu bisa mengalahkanku, kamu akan membayar mahal. Lampu hijau langsung menembus bola petir. Saat itu, cahaya di arena meredup. Yu Tianlong masih tidak bergerak. Namun, ujung pedang hijau telah menembus bola petirnya. Sungguh gaya bertarung yang mengerikan. Jika tidak bisa diblokir, tubuhnya mungkin akan terbelah dua oleh pedang baja hijau ilahi. Pada jarak ini, bahkan wasit pun tidak bisa menyelamatkannya. Namun, saat ujung pedang Grand Steel ilahi menembusnya, pedang itu tidak dapat bergerak lebih jauh. Lampu hijau dan kilat bersinar tanpa henti. Wu Yifan, yang berada di belakang Divine Grand Steel Sword, menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa apa yang datang padanya dari ujung pedangnya bukanlah kekuatan listrik yang menakutkan, melainkan gelombang serangan. Energi listriknya benar-benar terasa seperti lapisan sutra yang menggerogoti pedang Divine Grand Steel miliknya. Ujung pedang yang tajam seperti kulit lembut di hadapan pertahanan yang tangguh ini. Ayo lakukan! Wu Yifan tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kekuatan jiwanya terkuras dengan cepat saat dia menggunakan skill jiwa tingkat tinggi ini, dan tidak mungkin dia bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Cincin jiwa keenamnya mulai bersinar, dan tubuhnya tiba-tiba menyala. Dia meraih lampu hijau dan sekali lagi bergerak untuk melarikan diri. Tubuh Wu Yifan bermandikan cahaya. Pada saat yang sama, sulur listrik berwarna ungu kebiruan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di Divine Grand Steel Sword. Sebuah ledakan terdengar di udara, dan pedang Qi tersebar ke segala arah. Hanya dalam sekejap, Wu Yifan menjadi seberkas sinar hijau, sama seperti di babak sebelumnya. Dia melayang menuju punggung lawannya. Hanya ada satu kesempatan baginya, Yu Tianlong tampaknya belum menemukannya. Dia terus berdiri di sana tanpa bergerak.
Masing-masing cakar naganya terisi listrik saat dia menebasnya di udara. Selain rangkaian listrik yang mengelilinginya, dia tampak tak berdaya. Sebuah kesempatan. Wu Yifan tidak berhenti sama sekali. Dia bergerak dengan pedangnya, dan dia sudah menarik semua energinya. Bagian terakhir dari kekuatan jiwanya terkonsentrasi pada ujung pedang ini saat dia mengarahkannya langsung ke punggung lawannya. Ujung pedang hijau zamrud langsung berada di punggung Yu Tianlong. Dou Luo yang tidak bisa dipecahkan ragu-ragu. Dia tahu bahwa Yu Tianlong lebih kuat. Dalam situasi ini, haruskah dia turun tangan? Jika dia ikut campur, Yu Tianlong akan dianggap kalah. Saat dia sedang mempertimbangkan hal ini, dia melihat tatapan kejam di mata Yu Tianlong. Oh sial! Jantung Unbreakable Dou Luo berdetak kencang saat dia menyerbu ke arah mereka berdua. Saat dia akan menggunakan shading dan melepaskan diri dari tubuh utama pedang baja hijau ilahi miliknya. Wu Yifan merasakan tubuhnya bergerak 1 inci. Ini sukses! Hati Wu Yifan melonjak kegirangan. Namun, segera, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Pedangnya telah menembus di bawah ketiak Yu Tianlong. Itu tidak benar-benar mengenai dia. Yu Tianlong tiba-tiba menjepit lengan kirinya erat-erat ke tubuhnya, mengamankan bilah pedang di antara lengan dan tubuhnya. Kemudian, dengan raungan drakonik rendah, benda mirip cambuk yang tampak seperti ekor naga muncul dari kaki kanannya. Petir menyambar pada saat ini dan merayap, melalui pedang Divine Grey NSTL, ke dalam tubuh Wu Yifan. Wu Yifan tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa. Petir yang mengerikan telah menelannya utuh. Dalam keadaan seperti ini, di mana dia bisa bersembunyi? Saat kakinya hendak mengenai Wu Yifan, Dou Luo yang tidak dapat dipecahkan muncul. Dia menepuk ringan kaki Yu Tianlong dengan tangan kanannya, sebelum melakukan kontak dengan Wu Yifan. Dengan hantaman keras, Wu Yifan terbang ke kejauhan. Darah muncrat dari tubuhnya di udara saat dia terbang mundur dan mendarat dengan keras. Yu Tianlong menarik kembali kakinya. Dia berbalik dan menatap Zheng San dengan tatapan mematikan. Jika bukan karena pukulan Zheng San, dia yakin akan menghancurkan organ dalam Wu Yifan. Zheng San balas melotot. Nak, apa masalahmu? Aku tidak bisa mengubah aliran kompetisi, tapi aku juga tidak bisa membiarkanmu membunuh, tidak diragukan lagi. Wu Yifan akan mati jika dia benar-benar terkena Yu Tianlong. Oleh karena itu, Zheng San tidak sepenuhnya mengambil kekuatan Yu Tianlong. Kekuatan tendangannya hanya cukup untuk melukai Wu Yifan hingga dia tidak bisa ambil bagian lagi, tapi itu tidak berakibat fatal. Tidak mudah bagi Unbreakable Dou Luo untuk membuat keputusan ini. Kemarahan di mata Yu Tianlong sedikit surut. Dia mengangguk ke arah Unbreakable Dou Luo dan berkata, "Saya menang. Untuk babak eliminasi individu, babak kedua, Sekte Naga Langit menang. Setelah duel ini berakhir, hasil keseluruhan kurang lebih sudah diperbaiki. Dalam hal kekuatan keseluruhan, ada perbedaan besar antara Sekte Pro-Udsword dan Sekte Naga Langit. Dalam beberapa ronde berikutnya, Yu Tianlong mampu menggunakan kekuatannya yang besar untuk mengalahkan lebih dari 3 penantang secara berturut-turut. Tim lawan benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Dalam pertarungan untuk 8 besar, Unbreakable Dou Luo tidak terlalu ikut campur. Bahkan jika pihak lain mungkin kehilangan kemampuan bertarungnya, dia tidak akan melakukan intervensi. Satu-satunya alasan dia melakukan intervensi adalah untuk mencegah kematian. Pada saat ini, tidak ada harapan tersisa untuk Sekte Pro-Udsword. Meskipun mereka tidak mau, mereka tetap mengakui kekalahan. Sekte Naga Langit dengan demikian dapat maju ke babak berikutnya dan menjadi tim kedua yang masuk 8 besar. Di semifinal, kemungkinan besar mereka akan menantang tim dari Shrek Academy yang dipimpin oleh Wang Qiuer. Pada titik ini, pertandingan pagi telah berakhir. 2 putaran berikutnya untuk 8 tim teratas akan diadakan pada sore hari. Di area Akademi Shrek, Dai Huabing, Cao Jinxuan, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka saat mereka pergi. Kekuatan lawan mereka melebihi ekspektasi mereka, terutama Yu Tianlong. Kekuatan yang dia tunjukkan sebanding dengan Wang Qiuer. Ditambah dengan Xing Yan, yang juga merupakan kaisar jiwa bercincin 6, mereka menghadapi perjuangan berat di semifinal. Sekte Tang juga kembali ke hotel. Masih ada waktu sampai putaran sore. Sangat penting bagi mereka untuk beristirahat dan menyusun strategi. Mereka memutuskan untuk makan siang lebih awal.
Bei mengumpulkan rekan satu timnya. Semua orang melihat putaran itu di pagi hari. Bagaimana menurut Anda? Bei bertanya sambil duduk di ujung meja mereka. Susanshi menjawab dengan cepat, Sekte Naga Langit tidak mudah menyerah. Menurutku jiwa bela diri naga kejam petir biru milik Yu Tianlong lebih kuat daripada milikmu. Bahkan jika kita melawan mereka 1 lawan 1, tidak akan mudah untuk menang. Bei mengangguk dan berkata, Yu Tianlong telah mewarisi garis keturunan Blue Lightning Thunder Dragon yang berdarah murni. Tidak ada penyimpangan atau evolusi, itu pasti murni. 10.000 tahun yang lalu, Blue Lightning Tyrant Dragon adalah salah satu dari 6 jiwa bela diri teratas di benua. Ini bukan lawan yang mudah. Selain itu, Sekte Naga Langit juga memiliki pesaing kuat lainnya. Jiwa bela diri mereka semuanya drakonik, dan karenanya, mereka tidak akan lemah. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Shrek di babak selanjutnya. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan Wang Qr. Ada lagi? Apa pemikiran lain yang ada di benak Anda? Anehnya, Nan Qiu, yang baru saja bergabung dengan Sekte Tang dan terlihat sangat pendiam, membuka mulutnya untuk berbicara. Saya pikir pola pikir seseorang dalam kompetisi ini juga penting. Ketika Wu Yifan menghadapi Yu Tianlong, dia tidak lemah. Namun, dia berada di bawah tekanan psikologis yang sangat besar dari lawannya. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki mentalitas yang sangat lemah. Dia seharusnya paling tidak bisa memberi Yu Tianlong beberapa masalah, bukannya kalah begitu parah pada akhirnya. Bei tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Qiu benar. Mentalitas seseorang juga penting. Pada titik ini, kita harus mengakui bahwa Wang Qr melakukan ini lebih baik daripada kita semua di sini. Sejujurnya, saya telah menunggu hari ketika Wang Qiu akan melawan seseorang seperti Yu Tianlong. Aku ingin tahu pertandingan seperti apa yang akan terjadi. Apakah kamu tahu, Yu Hao? Huo Yu Hao menghela nafas dan berkata, kakak laki-laki, saudara laki-laki, dan perempuan, meskipun saya tidak ingin merusak kepercayaan semua orang, ada sesuatu yang saya rasa harus saya katakan. Kita berada dalam masalah, ketika semua orang mendengarnya, mereka semua terkejut, termasuk Bei. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan Huo Yu Hao. Bei mengangguk dan berkata, beritahu kami, apapun masalahnya, kami harus menghadapinya bersama. Anda meminta pertemuan ini. Belum terlambat untuk membuat strategi balasan. Huo Yu Hao berkata, setelah putaran pagi, ada 2 penilaian yang bisa kita buat. Akademi Teknik Jiwa Kota Radian dan Sekte Proud-Sword tidak berisi anggota sekte tubuh yang tersembunyi. Ketika mereka mendengar analisis ini, mereka langsung mengerti maksudnya. Seketika, wajah mereka berubah. Huo Yu Hao melanjutkan, saya dengan cermat mengamati Sekte Naga Langit. Ketika Yu Tianlong pergi bertarung, semua orang di tim mereka, terlepas dari apakah mereka berada di tim utama atau cadangan, semua memandangnya dengan kagum. Ini tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, kita mengetahui pentingnya Yu Tianlong bagi Sekte Naga Langit. Selain itu, jiwa bela diri naga tirani petir biru milik Yu Tianlong bukanlah jiwa tubuh. Ini berarti bahwa pesaing terkuat dari Sekte Naga Langit tidak memiliki kaitan dengan sekte tubuh. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa sekte tubuh tidak mungkin disembunyikan di sana. Sebelumnya, kami menganalisis beberapa tim di mana sekte tubuh mungkin bersembunyi. Sekarang, kami dapat menyimpulkan bahwa satu-satunya kemungkinan adalah Akademi Nasional Bintang Luo dan Sekte Setan Salju. Untuk Akademi Nasional Bintang Luo, saya telah menyimpulkan bahwa kemungkinan mereka berkolaborasi dengan sekte tubuh hampir dapat diabaikan. Di sisi lain, Sekte Snowdon, yang berasal dari Kekaisaran Jiwa Surgawi, jauh lebih mungkin bersekongkol dengan sekte tubuh. Hari ini, saya juga memperhatikan bahwa di setidaknya 6 anggota cadangan mereka tidak menunjukkan banyak reaksi ketika Yu Tianlong muncul. Dengan kata lain, mereka tidak terkejut dengan kekuatannya. Apa maksudnya ini? Saya khawatir kita mendapatkan hasil yang singkat. Bertahanlah kali ini, pada titik ini. Semua orang tahu apa yang dia maksud. Ruangan menjadi sunyi seketika. Untuk menggambarkan situasi mereka sebagai ujung pendek dari tongkat, adalah pernyataan yang meremehkan. Apa artinya bertemu dengan sekte tubuh? Mereka cukup kuat untuk melawan Akademi Shrek. Mereka juga berani menyerang Illustrious Virtue Hall, dan menimbulkan kerusakan parah pada mereka.
Tidak ada yang meragukan keunggulan sekte tubuh dalam hal jiwa bela diri mereka. Dengan datang ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk berkompetisi, mereka menunjukkan betapa percaya diri mereka. 7 monster Shrek sudah lama menduga bahwa sekte Roh Kudus akan muncul di kompetisi ini. Ini adalah rencana yang dibuat oleh Kekaisaran Matahari Bulan untuk mengurus sekte tubuh. Saat ini, mereka akan terjebak dalam semua itu. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan sekte tubuh, ada kelompok master jiwa jahat lain yang lebih misterius di belakang sekte tubuh, sekte Roh Kudus. Sejauh ini, kematian telah mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Jika mereka ingin keluar dari jebakan ini, akan sangat sulit bagi sekte Tang. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, "Jangan terlalu terpuruk, teman-teman. Meskipun lawan kita kuat, kita juga tidak lemah. Kakak laki-laki bisa bertarung sekali lagi. Dan sekte Tang kita memiliki 3 kaisar jiwa bercincin 6. 3 dari kita memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam aspek ini, sekte tubuh tidak dapat mengalahkan kita. Akademi dapat menandingi sekte tubuh, dan kita sekarang memiliki gelar 7 monster Shrek. Apakah kita harus takut pada mereka?" Susanshi mengangguk, dan keinginan kuat untuk bertarung muncul di matanya. "Benar, Yuhao benar. Persetan dengan sekte tubuh. Aku akan meniduri mereka semua. Aku akan maju dulu untuk babak penyisihan individu." Bei memberi isyarat padanya untuk menyuruhnya tenang. "Diam. Kita bisa mengetahui siapa anggota sekte tubuh yang lebih kuat sebelumnya, dan bersiap melawan mereka. Yuhao, beritahu kami pendapatmu, dan strategi yang ada dalam pikiranmu." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Sekte tubuh tidak diragukan lagi kuat. Tidak mungkin mengalahkan mereka 1 lawan 1. Meski begitu, saya merasa kita harus mengadopsi strategi Shrek. Selama salah satu dari kita bisa memenangkan 3 babak penyisihan individu, kita bisa memaksa mereka masuk ke babak grup. Keuntungan terbesar yang dimiliki sekte Tang adalah dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan itu, meskipun sekte Tang tidak terlalu sering bertarung di babak grup, sejauh ini mereka belum menghadapi lawan sebenarnya. Terlebih lagi, karena 7 monster Shrek sudah saling kenal selama bertahun-tahun, mereka semua bekerja sama dengan baik. Bei berkata, "Lalu, menurutmu siapa yang harus kita kirim pertama kali di babak penyisihan individu?" "Kita menghadapi sekte tubuh, kecil kemungkinannya kita akan mencetak 3 kemenangan seperti Wang Qr." Huo Yuhao angkat bicara tanpa ragu, "Aku pergi dulu, Anda." Bei terkejut. Wang Dong'er, yang duduk di sebelahnya, menatapnya tajam. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ada beberapa keuntungan bagi saya untuk pergi lebih dulu. Pertama, lawan tidak akan mengharapkan saya untuk bertarung lebih dulu. Kedua, saya juga memiliki jiwa tubuh. Sebagai perbandingan, saya memahami mereka lebih baik daripada semua orang di sini. Ketiga, sementara saya tidak bergerak, saya memiliki banyak trik di lengan baju saya. Saya yakin setidaknya akan 1 kemenangan. Baru-baru ini, kekuatan spiritual saya juga meningkat. Yang paling penting, itu tidak akan mempengaruhi semua orang jika aku menjadi sedikit lebih lelah selama babak penyisihan individu. Aku mengarahkan babak grup dan tidak bertarung secara langsung di dalamnya. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa bertarung di babak penyisihan individu depan seperti orang lain. Deteksi spiritual hanya akan menguras sedikit kekuatan spiritual saya. Saya dapat membantu orang lain, memberikan kontrol dan memberikan bantuan dari belakang. Putaran kelompok tidak akan terlalu membebani saya. Selain itu, saya punya 1. Dia dengan lembut mengucapkan beberapa patah kata, yang membuat semua orang tersenyum. Hicaito berkedip, dan senyum licik muncul di wajahnya. Dia menyenggol Huo Yuhao dan terkekeh, "Adikku, apakah kamu tidak takut dengan balai kebajikan terkemuka yang mengejarmu?"